Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, cara mudah untuk menangkap biawak ya saudaraku atau komodo ya tidak perlu menggunakan perangkap. Ya kita mencari batu-batu kerikil ya saudara yang kecil-kecil, yang lalu kita oleskan dengan darah binatang atau kita rendam di darah binatang lalu kita lemparkan saudaraku. Kita taruh di mana biawak atau komodo itu ada. Nanti dia pasti akan mencium bau darah. Dia tidak peduli apakah itu batu, kayu, yang penting darahnya saudara. Dia pikir itu binatang. Ya saudara, hewan. Ternyata saudara ketika dia mengkonsumsi batu-batu tersebut pada akhirnya sang biawak atau komodo itu pada akhirnya tidak bisa berjalan lagi. Karena sudah berat dengan batu yang bercampur dengan darah binatang. Sangat mudah untuk ditangkap saudara. Karena sudah tidak bisa lari. Karena beratnya kerikil-kerikil yang ditelan. Yang dianggap itu sebagai mangsa atau makanan. Ternyata yang ditelan itu kerikil-kerikil yang telah menumpuk di dalam perut saudara. Sehingga akhirnya bisa mati lemas. Nah demikian pula saudaraku saya menganalogikan ini, bahwa kuasa kegelapan Lucifer itu menawarkan kerikil-kerikil yang dicampur dengan seperti dicampur dengan darah, artinya kesenangan dunia ini ya saudara, itu menjadi alat kuasa kegelapan. Sehingga tanpa sadar saudaraku, kenikmatan-kenikmatan itu ternyata membuat banyak orang akhirnya tidak bisa lagi terlepas, terikat, tercengkrami dengan kepalsuan dunia ini yang dianggap itu sebagai kebutuhan utama atau kebutuhan jiwa. Padahal tanpa sadar saudara membunuh dia. Dan ini saudara telah terwarisi dari sejak seseorang terlahir dari kandungan atau dari rahim ibu. Melihat lingkungan sekitar yang mengkonsumsi, menikmati dunia yang ditawarkan oleh kuasa kegelapan. Dan itu telah berlangsung bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun. Sehingga pada akhirnya ketika menjelang hari tua sudah tidak bisa lagi terlepas. Contoh konkret saja yang paling kecil saudara soal merokok. Ini hanya perkara kecil merokok. Walaupun sudah divonis dokter bahwa bapak sudah tidak boleh merokok lagi. Bahkan di pembungkus rokok pun sudah ditaruh gambar. Ada kerongkongan yang lobang saudara. Lalu ada kata peringatan. Merokok dapat menyebabkan serangan jantung, kanker, hipotensi, dan berbagai gangguan yang lain. Tapi sudah tidak bisa terlepas. Karena ternyata lidah kita, mulut ini memiliki cita rasa yang pada akhirnya telah menyatu dengan darah, dengan jiwa yang tidak bisa terlepas lagi. Sama dengan orang menikmati kesenangan dunia. Dan itu kalau terus berlangsung saudara, pada akhirnya tidak bisa terlepas lagi. Karena sudah tercengkrami dari apa yang dia lihat, yang dia dengar dan dia rasakan. Itu sudah mencengkrami saudara.
sehingga dia tidak bisa lari-lari lagi dari hadapan kuasa kegelapan. Setan pasti akan memancing makanan-makanan yang berasal dari dunia ini agar dinikmati manusia sehingga mereka terperangkap, terperanjat. Ini mengerikan, saudara. Sehingga sekuat apapun firman yang diberitakan, hampir-hampir sudah tidak bisa diubah. Kecuali orang itu benar-benar mau rendah hati, tidak mengeraskan hati, ingin mau diubahkan dan ingin terlepas dari cengkeraman kuasa kegelapan, bisa tertolong, saudara. Tetapi sedikit sekali, saudara. Karena hal ini sudah dipraktekkan oleh seorang nabi besar, Nuh, pada zaman itu. Dia menjadi pemberita kebenaran yang kuat, yang memiliki integritas, berdiri di tengah-tengah masyarakat pada zaman itu dengan hidup tidak bercacat, tidak bercelah. Alkitab yang mengatakan demikian. Nuh menjadi pemberita kebenaran di tengah situasi dunia yang makin fasik, dengan berita bahwa akan adanya air bah yang akan melanda dunia. Nuh menjadi pemberita kebenaran untuk menarik banyak orang supaya bisa naik ke bahtera yang telah dibangun oleh Nuh, yang diperintahkan oleh Tuhan. Tetapi orang-orang tersebut sudah tidak sanggup, saudara. Bahkan mengolok-olok Nuh, bahkan berkata mungkin dia tetek tua yang bodoh, yang membangun sebuah bahtera di atas gunung, jauh dari air, dari laut. Bagaimana mungkin ada air sebesar itu akan terjadi? Anda lihat dunia begitu jahat di zaman itu. Akhirnya, saudaraku, manusia mengalami kesenangan hidup, menikmati dunia. Seperti iblis menawarkan kepada Tuhan Yesus, kalau engkau menyembah kepadaku, berikan dunia ini kepadamu. Untung pada waktu itu Tuhan Yesus menolak. Sukar, saudaraku, di masa-masa hari ini, di masa-masa sekarang ini. Mereka terjebak pada makan minum dan berkata, kan besok kita akan mati. Mari kita nikmati. Besok kita akan mati, seperti perkataan Paulus, saudaraku. Sudah sulit karena keras hati manusia. Di dalam Injil Lukas pasal 17, saudaraku, ayat 26 sampai ayat 30 dikatakan, dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan. Anda perhatikan, sudah kawin, kawin lagi, kawin cerai, kawin cerai. Ya, kecuali dalam konteks tertentu ya, saudara, atau ada masalah-masalah tertentu yang pada akhirnya juga harus cerai. Tetapi kalau kita mengikuti kebenaran yang murni, kalau kamu sudah memilih menikah di hadapan Tuhan, kalau kamu bercerai tidak boleh kawin lagi. Ya, Alkitab mengatakan demikian, saudara. Kalau kita membaca 1 Korintus pasal 7, itu mengisi ayat-ayat tentang pernikahan, perkawinan Kristen. Tetapi ayat-ayat itu jarang dibukakan, saudara. Maka tidak heran, saudaraku, di zaman ini kawin dan dikawinkan. Sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya, tentu Tuhan Yesus ini. Barang siapa, ya, pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah,
janganlah ia turun untuk mengambilnya, dan demikian juga orang-orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Siapa yang dapat memperingatkan ini kepada manusia, saudara? Tentu kita yang mengerti kebenaran, saudara. Gereja, pelayan hamba Tuhan, sebagai pembicara-pembicara hanya memberitakan mengenai kedatangan Tuhan, yang mestinya itu yang harus diberitakan. Jangan beritakan yang lain, saudara. Tujuannya supaya mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi realitas kekekalan, menghadapi kedatangan Tuhan. Yang diberitakan itu bagaimana kita harus hidup suci, hidup kudus, hidup tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Dan ini menjadi tugas gereja, tugas dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada masing-masing kita. Siapa yang akan beritahu ini, saudara? Siapa yang akan memberitakan ini? Kecuali kita, saudaraku. Tentu kita akan mengalami bully, penolakan, sok suci, sombong, seolah-olah sudah tidak jalan di tanah. Tapi tidak ada kebenaran yang lain, saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, bagi Bapak Ibu Saudara yang mengerti kebenaran, ayo beritakan. Hidup kita di bumi ini sementara waktu, saudara. Suatu hari nanti pasti akan tergenapi. Jika kuota orang-orang yang memiliki kehidupan sama seperti Kristus tercukupi, Tuhan datang. Dan hari itu tidak seorang pun akan tahu kedatangannya. Orang berkata, Pak, sudah katanya tahun 2000 mau datang Tuhan, kiamat 2005, kenapa tidak datang-datang? Alkitab mengatakan dia sabar. Dan kedua, kalau kuota orang-orang yang akan masuk di kerajaan Bapa sudah tercukupi, sudah berakhirlah dunia ini. Yang mengerikan kalau sampai kita tidak mempersiapkan diri. Makanya kalau saya khotbah di penjara, saudara, saya khotbahkan berita pertobatan. Bukan menyenangkan telinga mereka. Tidak ada sama sekali, saudara. Aku datang bukan dengan mulut yang manis. Karena firman Tuhan mengatakan, Paulus sendiri mengatakan, terkutuklah mereka yang memberitakan Injil yang lain, sekalipun itu malaikat. Sekalipun malaikat yang datang memberitakan Injil, jika itu tidak sesuai dengan yang kami beritakan, terkutuklah dia. Wah, takut saya, saudara. Kalau hanya membuat khotbah menjadi indah, diisi dengan mop-mop, gampang, saudara. Tapi tidak membuat orang mengalami perubahan karakter. Ya, saudaralah jadi pembicara-pembicara di akhir zaman ini.